bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak? Akhir saudara, yang ingin saya ingatkan di sini bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut-marut selama ini saudara, khususnya dalam satu dekade 10 tahun terakhir saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan, tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. 542-1M, open the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kena Kali Channel. Nah, ini ada cuplikan video dari acara reuni 212 yang digagas oleh para klan Ba'alawi ya sepertinya. Nah, di sini yang aku ambil memang cuplikan dari sang pemegang tampuk komando ya. Sebenarnya banyak pengisi acaranya, cuma yang aku ambil cuplikan dari orang nomor satunya saja. Karena memang dari tema rangkaian acara juga aku juga sampai hari ini belum paham apa makna dan tujuan diadakannya acara ini. Yang jelas ini reuni tentu saja acara sekedar kumpul-kumpul bareng aja ya, namanya reuni kan. Tapi menurut aku pribadi ya sangat disayangkan ya, karena untuk acara yang sebesar ini tentu saja menghabiskan begitu banyak uang tentunya, yang dimana sebenarnya uang itu sangat lebih bermanfaat bila diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan daripada ketimbang sekadar acara seperti ini saja ya. Nah, ini kan menurut aku pribadi ya, karena kan biasanya mereka dalam ceramahnya itu sering kali ya bilang membela rakyat kecil, rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, membela umat yang terzolimi, umat yang dizolimi pemerintah dan sebagainya. Tapi di sisi lain mereka masih sering sekali mengadakan acara-acara seperti ini ya, dan acara sejenisnya lah ya. Dan itu semua acara mereka kan membutuhkan banyak biaya tentunya. Kan lebih bermanfaat bila diberikan saja kepada umat-umat yang membutuhkan. Misalnya yang lagi butuh makanan, atau yang lagi sakit, atau siapa aja lah yang sedang dalam kesulitan lah intinya. Oke, udah nggak usah banyak cincong, kita tengok dulu videonya. Dari dulu saya selalu menekankan, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya, kewajiban kita tetap sama, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, dan jihad. Siapapun presidennya, kewajiban kita tidak akan pernah berubah. Betul? Betul? Nah, baiklah, terakhir saudara, yang ingin saya ingatkan di sini bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut-marut selama ini saudara, khususnya dalam satu dekade 10 tahun terakhir saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan, tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemunkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan. Proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul? Takbir. Enggak peduli siapapun dia saudara, enggak peduli saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke peradilan. Takbir, takbir, takbir. Dan akhirnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia
agar mampu mensejahterakan rakyat, agar mampu terus menjaga keharmonisan hubungan antara umara dengan ulama. Dan kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, orang-orang saudara yang melanggar HAM, yang terlibat pembunuhan, terlibat korupsi. Kita mohon bimukjizatil Fatihah agar mereka disingkirkan oleh Allah sejauh-jauhnya dan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan saudara bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Standar lah ya, nggak ada urgensi apa-apa ya, kayaknya hanya sekedar menyampaikan aspirasi dan mencari simpati tentunya kepada masyarakat Indonesia dan presiden terpilih, tentunya presiden baru yang terpilih, Pak Prabowo Subianto. Padahal beberapa waktu lalu ketika Pak Prabowo tidak terpilih sebagai presiden dan malah ditarik ke kabinetnya Pak Jokowi, itu Pak Prabowo habis dirujak oleh para Habib. Sampai-sampai sekutunya pun Haikal Hasan dicap sebagai pengkhianat oleh mereka. Ketika Pak Prabowo menjabat sebagai Menhan pun itu masih tetap saja banyak sindiran-sindiran sayang dari para Habib-Habib ini ya, termasuk Pak Habib Rizik juga. Ketika Pak Prabowo punya program menanam singkong di Papua, ya itu juga jadi bahan-bahan olokan juga ya sama Pak Rizik ini. Ya sama lah, bukan Pak Rizik aja, mungkin banyak juga ya. Tapi kan di sini perubahan sikap itu terjadi setelah Pak Prabowo jadi presiden. Ada apa ya kira-kira ya? Padahal kalau dibilang ya Pak Prabowo masih berteman sudah dengan Pak Jokowi, bahkan malah wakilnya juga anaknya Pak Jokowi. Malah dalam pidatonya Pak Prabowo diminta untuk mengadili Pak Jokowi dan Pupu Papa, ya mungkin Pupu Papa ini anaknya yang jadi wakil Pak Prabowo sekarang mungkin ya. Jadi ini kan ibarat Hanif, Bahar sama Pak Rizik ini kan, jadi kan nggak mungkin mereka saling menghakimi ya, nggak mungkin Hanif menghakimi Pak Rizik atau Bahar, ya Bahar juga nggak mungkin menghakimi Pak Rizik apa Hanif. Itu juga akan sama. Oke, udah kita lanjut. Nah ini ada satu cuplikan lagi dari Pak Rizik yang mudah-mudahan kita berharap ini terrealisasi dan para Habib juga bisa ikut terlibat di dalamnya. Nah ini dia videonya. Kali ini khusus untuk Palestina ya ikhwan. Saya sepakat dengan Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, luar biasa. Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak? Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, saudara sambut tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir. Nah kalau ini tentu saja aku sangat dukung ya, apalagi memang itu didominasi oleh para Habib. Kalau bisa tuh seluruh para Habib yang ada di Indonesia ini ikut jihad ke Palestina agar bisa menjadi contoh untuk kita-kita ini bahwasanya para Habib memang berjuang untuk Palestina dan berada di barisan depan untuk berperang melawan Zionis Israel. Nah mungkin bisa jadi akan banyak nih pemuda-pemuda dari Indonesia yang mendukung dan mengikuti mereka. Oke, mungkin segitu aja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.